Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Jumpa lagi dengan kami di channel Agus Susanto. Pemirsa, dalam sebuah perusahaan atau organisasi, itu biasanya kan ada level-levelnya. Dari bawah ada pekerja, kemudian ada mandor, ada supervisor, ada manajer, ada direkturnya, naik gitu. Jadi kan ada yang sering tanya itu, wah ini mandornya lebih banyak daripada yang bekerja, kan kayak gitu. Ini sering terjadi. Jadi memang dari level-level yang saya ceritakan tadi, itu semakin ke atas itu yang banyak dibutuhkan itu adalah bukan yang fisiknya, kerja fisiknya. Jadi kerja pemikirannya, kerja yang apa namanya, instruksinya, apa, keputusannya, decision maker-nya. Nah, kan gitu. Itu yang harus dipahami memang. Tapi kalau yang dari bawah ke atas itu yang paling banyak jumlahnya, iya, sehingga biasanya berbentuk seperti piramida. Ya, karena tenaga kerja itu tenaganya yang banyak dibutuhkan gitu. Kalau yang mikir semakin sedikit. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau cerita ke atas di cerita manajemennya itu nanti ada istilahnya manajer. Manajer apa bedanya manajer sama leader, pemimpin. Nah, itu ada bedanya. Jadi sekarang kita bahas eh, bedanya di mana. Memang semua sama-sama pemimpin, kan sama-sama mengelola orang banyak, kan gitu. Menjadi posisi yang di atas. Nah, sekarang kalau manajer itu biasanya dia memerintahkan pekerjaan atau ke bawahannya itu dengan instruksi, dengan perintah. Sehingga apa yang dikerjakan dari bawahan menjadi tanggung jawab untuk diselesaikan. Jadi ini kan kerjanya kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini, nah, dia yang mengkoordinasi, memanage. Nah, itu tugas jadi seorang manajer. Jadi ya dapat dikatakan ya semacam rutinitas juga itu bekerja sesuai dengan target-target yang memang diberikan. Nah, tapi kalau leader, pemimpin itu beda. Perintahnya itu atau apanya itu dekat bawahan adalah kata kuncinya adalah menginspirasi. Menginspirasi menjadi bawahan itu mengerjakan sesuatu itu tidak usah diperintahkan, diinstruksikan. Tapi karena inspirasi, nah dia ngerjakan sendiri sehingga target-target yang dibebankan ke pekerja yang di bawahnya itu tetap juga tercapai. Tapi caranya berbeda dengan cara menginspirasi. Itulah bedanya. Nah, yang satu memerintah instruksi, yang satu menginspirasi. Nah, kemudian oleh karena itu sebaiknya manajer itu juga dibekali juga tadi kepemimpinan leader itu tadi supaya menjalankan tugasnya menjadi lebih enak. Jadi artinya leader lebih banyak kemampuan lagi. Nah, jadi kemampuan-kemampuan apa yang harus dibutuhkan oleh seorang leader? Tentunya ada beberapa hal. Satu, wah ini penting, komunikasi. Satu itu harus ada kemampuan komunikasi, kemampuan
verbal dan non verbalnya harus bagus. Bahasanya yang bagus, bisa pandai menyampaikan komunikasi. Apalagi sekarang komunikasi tidak hanya yang langsung, yang direct gitu, tetapi juga lewat Zoom, lewat apa itu harus ada kemampuan komunikasi berbicaranya dengan anggota itu supaya lebih nyaman dalam memberikan inspirasi itu tadi. Nah, jadi komunikasi ya, makanya komunikasinya yang bagus dan lancar, jangan au, nah, kan gitu. Kemudian yang kedua, mampu memotivasi, memotivasi anggota supaya bekerja lebih baik, menginspirasi tadi itu, menjalankan tanggung jawab secara penuh itu. Jadi memotivasi agar bekerjanya lebih semangat dan sebagainya. Oleh karena itu mampu memotivasi ini juga harus dia contohkan. Karena kita kalau memotivasi yang memberikan motivasi nggak betul juga nggak akan dituruti. Jadi harus apa namanya, suri teladannya ada, contoh tauladannya ada. Itu memberikan motivasi terus. Nah, memberikan semangat, ya kan, tidak hanya memerintah terus tadi yang manajer itu tadi. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah mendelegasikan. Jadi setelah dikomunikasikan, dimotivasi, tentunya juga harus didelegasikan keputusan-keputusannya. Yang di bawah itu juga harus diberikan untuk mengambil keputusan. Diberi delegasi. Jangan sikit-sikit semua diatur, kamu harus sono sini. Hal-hal yang kecil aja tidak diberi kesempatan dia mengembangkan kreasinya. Sehingga yang di bawah itu menjadi berkembang. Nah, itu. Ini yang kemampuan itu harus mampu mendelegasikan. Nah, jangan takut nanti wah ini lebih baik dari yang dia pimpin, enggak masalah. Itulah di kepemimpinan leader itu tadi. Jangan takut bawahan lebih bagus, lebih pandai, nggak apa-apa. Memang begitu. Nah, itulah makanya harus mampu mendelegasikan pekerjaan. Nah, itu supaya bawahannya itu juga berkembang. Nah, kemudian yang keempat, yang lain. Jadi seorang leader itu pada akhirnya untuk mengembangkan perusahaannya itu juga harus mampu bekerja sama, kolaborasi zaman sekarang. Kolaborasi dalam berbagai hal, ke lateral, ke kanan kiri, ya, ke kolega, kemudian ke atas, ke birokrasi misalnya, kemudian ke bawah, ke semua lapisan juga mampu berkolaborasi, bekerja sama. Nah, ini 4 hal leader ini harus dipunyai oleh seorang leader sehingga nanti meningkat dari manajer meningkat menjadi seorang leader. Nah, itu yang bahasan pada malam hari ini kita supaya kan levelnya leader itu kan berbagai macam. Itu harus yang tinggi sekali ya, tidak, tapi semua bisa menjadi leader yang baik pada perusahaannya. Demikian saja pemirsa, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.